Jutaan keluarga penerima manfaat dijadwalkan mencairkan sedikitnya 5 hingga 7 macam bantuan sekaligus, mulai cair di awal Oktober hingga beberapa pekan ke depannya. Namun sebelum memasuki bulan Oktober, beberapa bansos diaktifkan penyalurannya kepada 200.684 penerima manfaat untuk para KPM kriteria lansia, anak sekolah, dan juga penyandang disabilitas. Nah, seperti apakah informasi lengkapnya? Simak terus, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu dalam keberkahan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bansos secara reguler maupun stimulus ekonomi yang digagas oleh Presiden Prabowo. Terdapat berbagai bansos disalurkan di akhir bulan September dan juga bansos yang dijadwalkan cair di bulan Oktober. Nah, kita mulai penyaluran bantuan sosial yang digenjot penuntasannya di bulan September terlebih dahulu. Kemudian bansos yang dijadwalkan di bulan Oktober. Nah, teman-teman simak informasinya, namun pastikan telah subscribe channel ini dan like serta share untuk bersama-sama membangun channel Info Bansos. Dan yang telah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita kembali ke topik pertama, penyaluran bansos yang digenjot di akhir bulan September itu. Nah teman-teman, kita ke topik yang pertama, penyaluran bansos yang digenjot di akhir September ini, yaitu bansos yang didistribusikan ke 200.684 penerima manfaat dengan rincian 23.707 merupakan penerima KAJ, 157.755 penerima KLJ, dan 19.222 lainnya ialah penerima KPDJ. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial atau bansos pemenuhan kebutuhan dasar PKD kepada penerima manfaat Kartu Anak Jakarta KAJ, Kartu Lansia Jakarta KLJ, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ untuk periode bulan September 2025. Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, pencairan bansos PKD menjadi wujud komitmen Pemprov Jakarta dalam meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan begitu, bansos diharapkan dapat menjadi dukungan bagi kelompok rentan di Jakarta. Kami ingin memastikan masyarakat rentan seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial, kata Iqbal dalam keterangan tertulis dikutip Senin 29 September 2025. Iqbal menjelaskan penyaluran bantuan pada periode bulan September 2025 diberikan kepada penerima manfaat existing maupun penerima baru yang tercatat telah menyelesaikan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM. Setiap penerima memperoleh dana sebesar Rp300.000 sebagai top up periode bulan September. Nah, kemudian pada bulan Oktober ada kabar gembira untuk jutaan keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia, khususnya pada bulan Oktober 2025. Memasuki bulan Oktober 2025, pemerintah memastikan adanya pencairan besar-besaran yang membuat banyak penerima bansos berbahagia. Tak tanggung-tanggung bagi KPM kategori tertentu. Saldo yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera KKS mencapai 5 macam bantuan, ditambah 2 jenis bantuan tambahan berupa bahan pokok. Nah, bagi penerima manfaat yang mencairkan bansos secara beruntun adalah mereka yang ditetapkan sejak tahap 2 hingga tahap 3 tahun 2025. Adapun rincian bantuan yang akan diterima KPM yang beruntung kategori PKH plus BPNT adalah yang pertama saldo PKH untuk tahap kedua periode April-Juni. Yang kedua saldo BPNT tahap kedua periode April-Juni.
Yang ketiga, saldo penebalan BPNT periode Juni-Juli sebesar Rp400.000. Yang keempat, saldo PKH tahap ketiga. Yang kelima, saldo BPNT untuk tahap ketiga periode Juli-September 2025. Dan selain saldo tunai, pemerintah juga menambahkan bantuan barang berupa beras 10 kg dan minyak goreng berpotensi mendapatkan 4 liter. Nah, paket sembako ini direncanakan diberikan kepada 18,27 juta KPM melalui Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional. Dijadwalkan penyaluran dilakukan bertahap mulai awal Oktober hingga akhir Oktober dan kemungkinan akan dilanjutkan penyalurannya untuk tahap berikutnya di bulan-bulan mendatang hingga akhir tahun. Namun demikian, pendamping sosial mengingatkan bahwa tidak semua KPM mendapatkan keberuntungan yang sama karena bantuan sosial seperti yang disalurkan oleh Kemensos terdapat berbagai bantuan. Namun, tidak semua KPM memiliki keberuntungan yang sama. Misalnya, ada KPM PKH murni. KPM PKH murni hanya menerima bantuan PKH saja tanpa ada bantuan BPNT. Dan sebaliknya, ada KPM BPNT murni yang hanya mendapatkan bantuan program sembako atau BPNT saja tanpa ada bantuan PKH. Dan yang beruntung adalah ini penerima PKH plus BPNT karena dapat bantuan sosial di mana pencairannya itu selalu beriringan di setiap periode penyaluran. Nah, ada yang menarik untuk penyaluran ke depannya. Pemerintah memudahkan bagi penerima bantuan sosial atau yang belum mendapatkan bantuan sosial menggunakan aplikasi. Menurut kabarnya bahwa ke depan seluruh penerima bantuan sosial diwajibkan mendaftar ulang agar tercatat dalam sistem yang telah terintegrasi. Pemerintah kini sedang menguji coba sistem digitalisasi untuk program perlindungan sosial atau Perlinsos bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba ini merupakan langkah awal menuju transformasi digital layanan publik yang memanfaatkan teknologi seperti identitas digital dan pembayaran digital. Dengan menggunakan sistem digital baru ini, masyarakat bisa lebih mudah mendaftar bantuan sosial langsung melalui portal Perlinsos tanpa perantara. Nah, bagi yang tidak memiliki ponsel, petugas PKH dan TKSK akan membantu proses pendaftaran. Diharapkan dengan penerapan sistem ini, bantuan sosial akan lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan. Uji coba ini menargetkan 640.000 keluarga dari kelompok ekonomi terbawah. Dan dalam sebulan ke depan, diharapkan 300.000 kepala keluarga dapat terregistrasi. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena kesiapan digitalnya. Dan diharapkan program ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia setelah evaluasi berhasil. Oke teman-teman, itulah informasi mengenai penyaluran bantuan sosial di bulan September dan juga di bulan Oktober KPM yang beruntung mendapatkan kombinasi 5 saldo bantuan plus 2 bantuan barang kebutuhan pokok. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.